Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Iswan di mana aja berada. Hari ini kembali bertemu saya ditemani Ustadz Ari dalam acara bincang-bincang ringan Ramadan. Ustadz Ari, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Perlu kami sampaikan 2 hari kita tidak mengisi acara ini oleh karena Ustadz Ari kemana kemarin Ustadz 2 hari? Kami berkunjung ke beberapa pondok pesantren dan panti asuhan di Semarang dan Ambarawa. Oh, Semarang Ambarawa. 2 hari ya, sehingga 2 hari kita ini sehat, Ustadz Ari. Alhamdulillah sehat walafiat. Sahabat Islam dimanapun berada, hari ini kita akan bincang-bincang dengan Ramadan dengan tema tentara hati. Tentara hati yang akan kita kupas oleh Ustadz Ari atau saya pada hari ini adalah tentara hati yang membawa kepada kejahatan. Kita membutuhkan materi ini dalam rangka agar kita bisa mengarungi hidup kita bisa memanage hati kita sehingga sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus akan mengantarkan kita ke surga nanti. Ustadz Ari, Ya, untuk mempersingkat waktu, silakan sampaikan tentara hati yang mana kira kita ikuti maka kita akan membawa kepada kemungkaran dan kejahatan. Silakan. Ustadz Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai para jamaah yang saat ini mendengar tausiah ini, dan saya bangga ditemani oleh Bang Iswan. Ya, terima kasih. Beliau adalah pejuang yang tidak henti-hentinya memperjuangkan kepentingan rakyat. Tadi disinggung oleh Bang Iswan tentang tentara hati. Nah, saya akan mengupas dari kitab Ajaibal Qulub yang dikarang oleh Imamul Ghazali. Dalam kitab Ajaibal Qulub disebutkan, ala inni fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu wa idza fasadat fasadal jasadi kullu illa wahiyal qalb. Di dalam diri manusia ada mudghah, bentuknya agak lonjong, warnanya kemerah-merahan, berada di sebelah dada kiri manusia. Itu yang disebut dengan qalb atau kalbu. Dalam kitab Ajaibal Qulub itu, di dalam hati manusia ada 4 tentara hati yang selalu mengajak kepada kejelekan. Mari kita kupas satu persatu. Di dalam diri manusia, di dalam hati manusia, ada unsur yang disebut dengan unsur kebinatangan. Bagaimana pola binatang dan perilaku binatang? Binatang setiap hari makan rumput, binatang tidak pernah tahu dan tidak pernah tanya ini rumput halal apa rumput haram. Binatang tidak pernah tahu, dia malas. Beberapa binatang melakukan seksual dengan ibunya, melakukan seksual dengan anaknya, karena beliau tanpa dikasih pikiran, akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi manusia, kalau sudah hatinya ada unsur kebinatangan, lebih keji dari binatang. Balhum adal, kata Al-Quran, lebih keji dari binatang. Lihat betapa banyak korupsi, gitu kan? Jadi solar saja diminum, Ya. Pertamax saja dioplos. Itu merupakan unsur kebinatangan. Seperti para pelaku korupsi di Pertamina, itu tidak lebih dari hatinya penuh dengan unsur kebinatangan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hati manusia ada unsur keserigalaan. Apa ciri-ciri serigala? Anggap anjing. Anjing merupakan salah satu binatang yang tergolong serigala. Anjing mau ketemu kiai, mau ketemu ustadz, mau ketemu pendeta, mau ketemu biksu, selalu menggonggong. Ini apa artinya? Di dalam diri manusia, jika ada sifat-sifat keserigalaan, dia akan selalu memusuhi dan selalu
menganggap orang itu jelek. Artinya selalu suudzon pada seseorang. Itu ada dalam diri manusia. Terus yang ketiga, di dalam diri manusia itu juga ada unsur kesetanan. Setan biasanya yang baik menurut Allah jelek menurut setan. Yang jelek menurut Allah itu baik menurut setan. Simbol dari setan yang paling utama adalah sombong. Sombong dan sombong. Kata Baginda Ali, kalau manusia harus sombong, celupkan jarimu di lautan, lalu angkat air yang menempel di jarimu, itulah ilmumu, itulah harta kekayaanmu, itulah ketampananmu, itulah ketenaranmu, itulah kecantikanmu. Sementara lautan yang luas dan dalam, itulah ilmu Allah, itulah kecantikan Allah, itulah kekuasaan Allah. Mau sombong apa kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya kita harus hindari dari sifat setan yang mempengaruhi dalam laku-laku kehidupan manusia. Yang keempat, yang terakhir, kata Imam Ghazali dalam kitabnya Ajaib al-Qulub, di dalam diri manusia itu ada unsur ketuhanan. Ini bukan berarti bagus. Unsur ketuhanan dalam diri manusia itu adalah wilayah Tuhan diambil alih. Seperti contoh, oh itu kalau bukan gue kagak akan bisa. Itu selalu aku. Kalau bukan gue, kalau bukan aku, selalu mengakukan aku. Seolah-olah dirinya melebihi dari Tuhan. Nah, itu ada sifat-sifat seperti itu di dalam diri manusia. Makanya saya ulangi tadi, di dalam diri manusia ada tentara jelek, yaitu ada unsur kebinatangan, ada unsur keserigalaan, ada unsur kesetanan, dan ada unsur ketuhanan. Nah, bagaimana caranya agar 4 unsur itu bisa kita cegah dan bisa kita hindari agar hati kita bersih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam Al-Quran disebutkan illa bidzikri, untuk melawan 4 tentara hati yang jelek itu kecuali dengan dzikir. Illa bidzikri, kecuali dengan dzikir. Apa itu dzikir? Dzikir itu ada 3, minimal dzikir itu ada 3. Yang pertama, afdalud dzikri la ilaha illallah. Itu adalah merupakan salah satu dzikir. La ilaha illallah. Artinya ini apa? Allah besar. Ketika di kantor, Allah besar. Ketika di pasar, Allah besar. Ketika di mall, Allah besar. Ketika dimanapun, semua kecil. Kecuali Allah yang besar. Allahu Akbar. Terus, dzikir yang kedua, yaitu as-salatu lidzikri. Salat itu bagian daripada dzikir. Maka, untuk mencegah 4 kejahatan hati itu sendiri, itu dengan pertama afdalud dzikril la ilaha illallah, yang kedua as-salatu lidzikri. Nah, ini terkait salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah barang yang keji dan mungkar. Tapi kenapa kadang-kadang yang saya sampaikan salatnya rajin, maksiatnya tekun? Salatnya rajin, fitnah orang jalan terus. Puasanya rajin, gaibah orang jalan terus. Nah, itu perbedaannya. Jadi perintah salat itu bukan if'alis salat, bukan kerjakan salat, tapi dirikan salat. Aqimis salat. Aqimis salat. Dirikan salat. Jadi Bang Iswan,
orang yang mendirikan dengan orang yang mengerjakan itu jauh berbeda. Suatu contoh, ada orang akan mendirikan rumah. Terus yang mengerjakan siapa? Tukang. Yang mengerjakan tukang. Jadi tukang hanya melaksanakan kewajiban, hanya menggugurkan kewajiban. Habis rumah selesai, kunci dikasih sama mendirikan rumah, tukang pulang. Untuk kebersihan, keindahan, dan menjaga rumah, itu adalah urusan yang mendirikan rumah. Begitu juga orang yang hanya menjadi tukang sholat, hanya melepaskan kewajiban, sehabis itu dia maksiat lagi, dia memfitnah lagi, dia korupsi lagi, dan sebagainya. Makanya kepada saudara-saudaraku ma'asyiral muslimin darullah, dirikan sholat, jangan kerjakan sholat. Dirikan sholat. Aqimis shalah, la if'alis shalah. Terus, zikir yang ketiga, yaitu membesarkan nama Allah dimanapun kita berada. Seperti kita melihat mall. Kita sekarang lagi di Ion Mall. Kita melihat Ion Mall begitu indah, begitu bagus. Tapi kita tentunya lebih kagum kepada zat yang menciptakan orang yang orang itu membuat mall. Jadi kita juga seperti kita pergi ke tepi laut, ke pantai yang begitu indah. Kita kagum sama pantai. Tapi kita lebih kagum lagi kepada zat Allah yang menciptakan pantai itu. Kira-kira ini sekelumit terkait dengan bahasan cuplikan dari kitab Ajaibal Qulub. Semoga bermanfaat. Wa kathiru jarsi sayfi bur'un wala bur'un lima jarahal lisan. Kalau pedang lukai tubuh, masih kan ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat akan dicari. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Ustadz Ari atas tausiahnya untuk kita semua pada hari ini bertepatan dengan puasa Ramadan yang ke-12. Mudah-mudahan dengan tausiah tadi bisa mengantarkan kita menjadi salah satu ibadah kita di samping ibadah puasa Ramadan menuju derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan kembali bertemu dengan channel yang sama, dengan Ustadz Ari untuk besok akan kita bahas dengan tema yang beda. Jangan lupa ikutin terus channel ini, sahabat Ihsan dimanapun berada. Insyaallah jangan lupa like and share, subscribe. Kami akan kembali ketemu untuk besok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah sebagaimana yang dinasihatkan di tausiahkan oleh Ustadz Ari tadi, orang-orang yang selalu mencegah atas 4 sifat hati yang jahat tadi itu dengan cara zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, jangan lupa like dan subscribe. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.